Aku pilih dia jadi ayahku. Aku menolak, tidak tertarik mengurus anak. Duduk tidak sopan, pantas dipukul. Apa yang kau lakukan? Dasar anak kotor, mau apa kau? Buat peraturan. Ayah. Cepat pisahkan dia. Ayah. Menurutku Kiao Kiao benar, tidak ada aturan. Harus dipukul. Sangat kasar dan tidak sopan, untung tidak mengakuinya. Ini keterlaluan, mana ada anak yang mengajari orang dewasa. Wen Qiang bertindak sembrono, hanya mencari keuntungan, tidak layak dipercaya. Yiting si brengsek ini. Padahal waktu kecil sangat pintar, aku membesarkannya. Sebagai penerus, tapi tidak menyangka semakin besar semakin nakal. Jika Kiao Kiao benar-benar bisa membantu Yiting kembali ke jalan yang benar, maka keluarga Lu bisa memiliki penerus. Kakak. Kiao Kiao sebagai yang lebih muda, tapi melampaui batas dengan mengajari yang lebih tua. Ini Kiao Kiao yang tidak sopan. Mohon maafkan kakek. Jika aku bisa mengendalikan si brengsek ini, maka kakek pasti akan terkesan padaku. Bagus dipukul mulai hari ini. Kamu adalah anak Yiting, sore ini. Langsung daftarkan ke KTP. Setelah jadi ayah si anak kotor ini, bagaimana bisa pacaran? Dua gadis cantik, kenalan yuk. Wah, lucu sekali, seperti boneka porselen. Pantasan pria ingin punya anak perempuan, imut-imut begini. Benar-benar lucu sekali. Ayah. Playbe, sudah menikah punya anak masih pacaran. Tidak tahu malu. Lukia Yao, kamu lagi-lagi merusak rencanaku. Aku beritahu, jangan harap bisa mendaftarkan KTP di namaku. Ingin jadi anak Lu Yiting, harus patuhi 3 aturan ini. Pertama, di depan orang panggil kakak. Di belakang sujud 9 kali, panggil apa? Panggil ayah. Kedua, rajin belajar dan patuh. Ketiga, jangan banyak tanya, jangan ikut campur, mengerti? Menjadi ayahku Lukia Yao. Harus patuhi aturan ini. Pertama, rajin belajar. Manajemen bisnis. Kedua, jangan merokok, minum, atau pacaran. Ketiga, jangan pulang larut malam, sebelum jam 12 malam. Harus pulang, siap-siap meneruskan keluarga Lu. Bagus, akhirnya ekor rubahmu terlihat. Ternyata kamu memilihku jadi ayah hanya untuk mewarisi harta keluarga Lu. Usia muda tapi imut. Licik sekali. Aku beritahu, meskipun aku 100 kali lebih baik dari Wen Qiang si sampah itu. Tapi aku tidak tertarik mewarisi harta. Beneran gak tertarik. Aku saranin, hemat deh tenagamu. Sekarang bapakmu ini mau pacaran. Ini gak jauh dari rumah, kamu pulang sendiri aja. Lu Yiting. Nggak ada orang yang nggak bisa aku taklukkan. Sampai nanti malam, Kiao Kiao. Gimana? Udah sadar ya? Kalau Lu Yiting si bodoh itu sama sekali nggak bisa diandalkan? Nyesel? Terus mau cari kami lagi buat mengakui hubungan keluarga? Anak kami cuma suero 1. Kami nggak akan menerimamu. Jangan sok-sokan deh. Aku cuma mau ambil yang jadi hakku. Di keluarga kami, mana ada barangmu? Barangku, nggak ada yang boleh ambil. Kotor. Ya udah nggak mau. Bonekaku. Lu Kiao Kiao, kamu gila ya? Lu Xiao Xiao, jangan kira karena ada Lu Yiting yang backup kamu. Lalu kamu bisa semaunya. Dengar ya,
Keluarga Lu cepat atau lambat akan jadi milikku, tunggu aja. Mimpi. Keluarga Lu adalah milik ayahku, Lu Yiting. Ayah, buka pintu. Bu, tenang aja, anakmu udah gede. Gak akan biarin siapapun yang marga lu nindasin aku atau ganggu anakmu lagi. Ayah, buka pintu dong. Siapapun yang bisa usir si cewek kecil itu, aku kasih kesempatan buat kencan sama gue. Tuan muda, aku bisa urus anak kecil. Gampang banget. Oke, kamu aja yang pergi. Oak, Aku tunggu kabar baiknya. Ayah, buka pintu. Kok lama banget nggak ada yang buka? dasar bocah, mau suruh aku melayanin kamu? Mimpi. Tuan muda, Gimana? Si bocah kecil udah nangis ketakutan? Dengar ya, jangan kira karena udah masuk rumah ini lalu kamu jadi bagian keluarga lu. Nona, ini baju yang disiapin tuan muda buat kamu. Udah jadi anak keluarga lu, jangan pakai baju yang norak gini. Ini mau bikin aku malu aja. Buang baju ini keluar. Nona, ini adalah tanda sayang dari tuan muda. Siapa yang membuang baju ini, dapat emas batangan ini. Harga double. Cepat suruh dia pakai. 2 batang emas. Satu kartu hitam. Kartu hitamku ini tidak ada limit, bisa dipakai semaunya. Kalau ayah memang hebat, coba gesek di sini sekarang. Biar kami lihat kehebatanmu. Mesin EDC. Saldo Anda tidak cukup. Ini, Saldo Anda tidak cukup. mana mungkin saldo tidak cukup? Saldo tidak cukup. Pasti kau yang mengatur ini. Kakek sudah lama menyerahkan hak pengelolaan kartumu padaku. Aku beritahu, meski aku tidak punya uang sepeser pun, aku tetap bisa hidup sebulan di luar. Siapa yang membuang baju ini, dapat 2 emas batangan ini. Siapa yang mau menampar mereka 20 kali, dapat emas batangan ini. Tuan muda dikurung dengan sangat menyedihkan. Gadis ini memang hebat, aku tidak salah pilih. Mungkin benar-benar bisa membuat Yiting bangkit kembali. Mengambil alih keluarga Lu. Kehilangan seorang putri yang baik, Lau Li, terus pantau. Situasi Ciao Ciao. Baik Tuan. Padahal hanya anak 5 tahun. Bagaimana bisa memiliki aura dan watak yang begitu kuat? Apa yang dia alami selama tahun-tahun hilangnya? Aku harus lidiki dengan baik. Lu Yiting sudah mengumumkan keluar. Lu Qiayao tidak meninggalkan keluarga Lu. Dia tidak akan kembali. Lu Yiting yang sembrono ini tidak mungkin bisa dijenakkan oleh gadis kecil 5 tahun. Gadis kecil itu masih berani berbicara besar. Bilang keluarga Lu milik Lu Yiting. Mimpi saja, harta keluarga Lu akhirnya.
akan menjadi milik kami. Bersenang-senang sampai lupa tujuan. Jual semua mesin game ini, uangnya. Donasikan ke Sekolah Dasar Harapan. Baik. Pergi. Ruang belajar tidak ada tempat, simpan semua ini. Masukkan semua, ganti dengan buku manajemen perusahaan. Baik. Cepat. Setelah ayah dapat pengakuan dari kakek, akan bebaskan kalian, lihat lagi dunia luar. 46. Buka. Kok kalah lagi? Ayo minum satu. Minum. Tuan muda, bahaya. Bocah kecil ini ngesegel action figuremu. Konsole game dijual semua. Mobil sport limited editionmu juga dikunci semua. Apa? Dasar anak sialan. Konsole game. Action figure, mobil mewah. Saudara-saudara. Cewek kecil itu dari rumah kita. Jun, kami juga mau bantu. Tapi semua saudara di sini masih jomblo. Apalagi punya anak, iya Ting. Katanya punya anak cewek kecil itu seperti baju hangat. Tapi buat Ting, jadi bolong angin. Jangan-jangan Ting menyerah, jadi budak anak? Naik kuda, naik kuda. Budak anak. Nggak mungkin. Aku harus usir bocah kecil itu dari rumah. Nggak lihat nggak kesal. Lanjut main. Telepon sekali lagi. Tuan muda masih belum angkat. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Telepon sekali lagi. Halo. Lu Yiting, sudah jam 12? Kau belum pulang? Aku Lu Yiting belum pernah. Pulang sebelum jam 12, bocah kecil. Tidur lebih awal? Mau dengar cerita sebelum tidur apa? Cerita sendiri, urus sendiri, cukup sendiri. Bisa juga Ting, keren banget. Lanjut main. Dia senyumnya serem banget, nggak kayak. Bocah 5 tahun. Kamu kok datang? Ini bukan tempat bocah kecil, cepat balik tidur. Tidur. Bocah kecil. Habiskan susu ini, cepat pulang.
Waduh, Nggak suka minum ya udah, jangan diminum. Cewek kecil ini jangan-jangan tumbuh besar di kuil Shaolin ya? Kok bisa ilmu bela diri? Mungkin dari Gunung Emei, berguru pada Sus Termiju. Ayah benar. Ayah, sudah jam 12, cepat pulang sama aku. Tidur cepat, bangun cepat. Besok masih ada 20 buku yang harus dibaca. aku nggak mau pulang. Aku ini bapak kamu. Dasar kamu sok perintah. Kalau gitu, Ayah, gimana caranya biar Kiao mau pulang sama aku? Masa kecil sudah jago nawar ya? Iya kan. Lucu juga ya. Tinggi, aku ada ide. Gini aja. Asal kamu main Rubik menang aku. Aku mau pulang sama kamu. Boleh, setuju. Di depan kita masing-masing ada 2 Rubik yang acak. Siapa yang waktu menyusunnya lebih cepat? Dialah pemenangnya. Kalau kamu menang, aku pulang sama kamu. Tapi kalau aku menang, kamu harus berlutut, panggil aku, ayah. Dan sumpah tidak akan mengaturku lagi selamanya. Ciao, mending kamu nyerah ayah. Tinggal masih pegang rekor Guinness sampai sekarang. Kamu nggak mungkin menang. Ayah. Nggak apa-apa, demi bikin ayah kembali ke jalan yang benar. Aku mau coba. Ayah dan anak ini, walau bukan darah daging, tapi sikap keras kepalanya mirip banget. Udah, tinggal. Siap-siap ya. Tiga. Mulai. Semangat! Semangat! Gimana, bocah kecil? Dikasih ekstra 10 detik juga percuma. Nyerah aja deh. Dua tangan main bersamaan. Sepetin, ayo semangat! Cepat! Sepetin. Waktu habis. Kiao, 59 detik. Tinggi, 60 detik. Tinggal kalah 1 detik dari si bocah ini. Anak melebihi gurunya. Hebat banget, pasti anak kandungnya. Nggak terima. Aku nggak terima. Pasti dia lagi beruntung. Nggak sah. Ayah. 1 kali lagi. Kalau gitu, ayah mau adu apa kali ini? Nggak tahu deh. Kali ini kita akan adu cepat memulihkan dengan mata tertutup. Tidak masalah, semua menurut ayah. Boleh juga, gaya lo. Ayo. Siap? Aku belum pernah kalah dalam permainan mata tertutup. 3. Mulai. Semangat. Waktu habis. Yo, 1 menit 47 detik. Kak Ting, 1 menit 55 detik. Lihat. Ini tidak mungkin. Dia cuma anak kecil, mana mungkin lebih cepat dariku. Kak Ting, kami juga tidak menyangka. Pasti penutup matanya tembus cahaya. Ke papa? Tidak, aku tidak terima. Pasti hitungan waktumu salah. Aku lihat sendiri. Enggak kok. Kali ini biarkan kamera yang menghitung waktunya. Ok. 1 ronde lagi. Harus cari cara supaya ayah mau pulang denganku dengan sukarela. Siap? 3, 2, mulai. Semangat, waktu habis.
Kiao Kiao 21 detik, Kak Ting. Telepan balas detik. Wow. Yes, boleh juga. Lihat kan? Aku menang, ada rekamannya sebagai bukti. Anak kecil, mau mengalahkanku, mimpi. Aku kalah, aku terima kekalahanku. Memang Kak Ting, jago banget Kak Ting. Bagaimana bisa aku dikalahkan oleh anak kecil? Ayah, Ayah salah paham. Kiao Kiao tidak pernah bermaksud mengalahkan ayah. Kiao Kiao hanya ingin ayah pulang dan belajar hanya agar ayah menjadi lebih kuat karena Kiao Kiao tahu. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita bisa melindungi diri sendiri. Kiao Kiao salah. Maaf ayah, Kiao Kiao tidak akan lagi ikut campur urusanmu. Ibu, kamu di mana? Cepat pulang. Kakak terus memukulku. Lepaskan aku. Itu mobilku. Kembalikan. Aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Ini milikku. Kalau berani, rebut saja. Itu milikku. Hanya dengan menjadi kuat, aku tidak akan dibully. Tapi aku selalu memilih lari untuk melindungi diri. Anak yang sangat bijaksana. Iya, sangat menyentuh hati. Tiga, dua, Tunggu. Sudah kedoga, Young Master SI Penduit Owner. Tidak mungkin mudah dibawa pulang oleh seorang anak kecil. Apa? Yang Master, kamu benar-benar pulang. Tak disangka, Yang Master Lu, si playboy nomor 1 King Chen, bisa pulang sebelum jam 12 malam. Kenapa tadi aku jadi luluh dan menyetujui permintaan gadis kecil ini? Sekarang semua pelayan menertawakanku. Jangan harap aku akan membacakan cerita sebelum tidur untukmu, aku peringatkan. Aku pulang bersamamu hanya karena impulsif. Jangan kira kamu bisa mengaturiku. Ayah, ini bukan cerita sebelum tidur, tapi buku manajemen bisnis. Malam ini, ayah harus membacanya sampai selesai. Setebal ini, Ini baru daftar isi. Buku yang harus dibaca ada di belakang ini. tidak mungkin. Orang tua lu sudah memaksaku belajar sejak kecil. Aku tidak pernah menyerah, apalagi kamu. Sebenarnya ayah hanya keras kepala tapi hatinya lembut. Asalkan aku merendahkan hati, dia pasti menurut. Ayah, aku memintamu membaca hanya agar kamu bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi kuat, ayah bisa melindungiku. Kalau ayah tidak mau membaca, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, baiklah. Aku baca, bisakah? Dengar ya. Aku bawa pulang ini. Hanya untuk ganjal meja, bukan untuk dibaca. Masuk akal juga. Aku yakin Yang Master pasti tidak akan membaca. Aku yakin dia pasti akan membacanya. Luar biasa, matahari terbit dari barat. Aku belum pernah melihat Yang Master membaca. Sebenarnya ayah hanya menyembunyikan dirinya di balik penampilan playboy dan penolakan. Asal ada yang mau menasihatinya dengan baik, dia pasti mau mendengarkan. Selamat pagi, Nona. Kalian para penjilat ini.
Kenapa hanya menyapa dia tidak menyapa aku? Tuan muda dan Nona, Tuan tua mengundang kalian ke rumah tua keluarga Lu. Tidak mau pergi. Bukannya baru saja pergi beberapa hari lalu? Aku lelah sekali membaca buku semalaman. Ayo pergi ke bar untuk bersantai. Hey bro, lagi di mana? Ayo main. Jangan, Ting. Kamu sudah punya anak perempuan. Yang lucu begini, kok masih saja. Pikiran keskivi kobar melulu. Hei, sekarang kalian pada tidak bisa diajak keluar lagi. Ya, Bukan kami tidak mau, tapi kami takut. Anak perempuanmu yang manis itu memenggal leher kami. Ayah. Ayo pergi. Katanya kemarin Kiao Kiao membawa pulang si Lu Yiting dari bar. Bagus, bagus. Ciao Ciao, kemari. Ini sertifikat properti Villa Yunshui. Anggap saja sebagai hadiah dari kakek. Apa? Itu tidak boleh. Kenapa hanya dia yang dapat? Tidak adil sekali. Ayah, bukannya sudah disepakati, Villa Yunshui akan dialihkan padaku setelah dikelola 5 tahun? Kenapa diberikan padanya? Lihatlah keadaan Villa Yunshui selama beberapa tahun ini. Sudah seperti apa di tanganmu? Pertumbuhan negatif selama beberapa bulan, jumlah pengunjung merosot tajam. Ini bukan sekadar masalah manajemen yang buruk, tapi sudah membunuh seluruh villa. Meski manajemenku buruk, tidak mungkin menyerahkan villa pada seorang anak kecil kan? Apa dia lebih paham manajemen dariku? Kalau kamu begitu paham manajemen, kenapa villa ini terus merugi? Ini karena situasi makro tidak baik. Orang tidak becus, salahkan situasi. Kiao Kiao, coba kamu jelaskan. Bagaimana rencanamu mengelola villa ini setelah diberikan padamu? Pertama, akan melakukan reposisi ulang, mengubah Villa Yunshui dari destinasi wisata tradisional menjadi proyek wisata budaya terpadu. Sekarang, masalah terbesar kita adalah penuaan basis pelanggan. Aku akan memperkenalkan IP kolaborasi dan acara khusus akhir pekan. Dengan proyek budaya tradisional, meningkatkan durasi tinggal pengunjung. meningkatkan konsumsi sekunder. Ini memang ide yang bagus. Bicara saja mudah, tapi praktiknya belum tentu. Pantasan cari ayah yang tidak berguna. Anak kecil, ngomong besar di sini. Nanti kalau sudah rugi jutaan, baru bicara reformasi. Bertransformasi saja. Kakak, berani banget ya, hal seperti ini berani dibicarakan. Aku tidak berani, ayahku bilang, kalau tidak paham jangan sembarangan kasih saran. Agar tidak jadi bahan tertawaan. Tidak berguna? Kamu yang tidak berguna. Aku kasih tahu, seorang pengusaha yang sukses. Minimal punya pengetahuan luas, kesabaran yang cukup, dan daya tarik yang kuat. Kamu lihat sendiri, kamu memenuhi yang mana? Kamu, Lu Yiting ini. Dulu satu huruf pun tidak mau baca. Sekarang malah bisa membicarakan urusan bisnis. Dengan sangat meyakinkan, sepertinya. Kia Yao memang layak diberi tanggung jawab besar. Sudah, jangan bertengkar lagi, aku sudah memutuskan. Besok akan diadakan pesta pengakuan untuk Kia Yao. Mengumumkan statusnya sebagai anak keluarga Lu. Nona Lu, saya sudah cek untuk Anda. Lu Kiayao ini, informasi identitasnya di luar negeri kosong. Sepertinya, gadis kecil ini juga tidak sederhana. Aku harus pergi ke luar negeri sendiri. Ayah, aku ada urusan, harus ke luar negeri. Akan kembali beberapa waktu lagi. Hebatnya Kia Lu Kiu Kiu. Hanya tidak berguna, ternyata malah membantu. Lu Yiting dapatkan industri Villa Yunshui. Kalau terus begini, harta keluarga Lu benar-benar akan diwarisi oleh Lu Yiting. Ayah, dia cuma gadis desa liar. Aku tidak percaya. Mereka berdua bisa menang dari keluarga kami. Anak kecil saja, bisa bertahan berapa lama? Nanti saat pesta pengakuan, kita beri mereka sedikit masalah, biar mereka malu. Lu Yiting akan benar-benar kehilangan hak untuk warisi harta keluarga. Ide bagus. Tak kira ayah cukup pintar, hanya semalam. Bisa selesaikan buku dan mengaplikasikan ilmunya. Dengan sangat hidup, Kamu lihat aku kenapa? aku hanya berpikir, tak kira ayah ternyata sangat pintar. Benar-benar jenius. Penampilan tadi benar-benar di luar dugaan. Mereka yang ingin menertawakanmu, sekarang malah tercekik. Aku cuma tidak bisa tidur, iseng-iseng baca beberapa halaman. Aku beritahu ya. Meskipun pesta pengakuan sudah diadakan,
Aku belum berencana mengakui kamu sebagai anakku. Membayangkan ekspresi terkejut mereka tadi dan Lu Wenqiang yang kelihatan frustasi, rasanya sangat memuaskan. Tak disangka, gadis kecil ini cukup berguna. Bisa membuatku mempermalukan mereka. Ayo pergi. Tidak bisa, bagaimanapun juga dia adalah anak Lu Wenqiang. Tidak boleh begitu saja tertipu olehnya. Pesta pengakuan besok pasti tidak akan berjalan lancar. Harus persiapkan dengan baik. Selamat, Bos Lu. Sudah menemukan cucu kandungnya. Kiao-kiao anak yang baik nanti. Akan kami tunjukkan pada kalian. Baik. Kok belum datang juga? Pasti karena grogi. Kakakku jelas-jelas tidak terbiasa dengan situasi besar. Ini ternyata anak ketiga keluarga Lu, dulu selalu terlihat seperti anak manja, tak disangka sekarang begitu bersemangat. Cucu keluarga Lu sangat manis dan menggemaskan, jelas-jelas. Anak yang disukai banyak orang. Manis dan menggemaskan? Jelas-jelas hanya meremehkan orang tua kandungnya, malah mengakui orang manja sebagai ayah, gadis bodoh. Aku tidak meremehkan kalian, kalian yang menelantarkanku. Jangan asal tuduh di sini. Nak, ini kan orang tua kandungmu. Masa tidak mau mengakui begitu saja? Benar, benar-benar anak tidak tahu terima kasih. Jangan pura-pura tidak bersalah di sini, mau aku. Perlihatkan apa yang kalian lakukan padaku di sini. Recommend. Masih kusimpan. Sudah, jangan bicara lagi dengannya, cepat ke depan untuk upacara. Hadirin, hari ini adalah pesta pengakuan Kiao Kiao. Sebagai bibi Kiao Kiao, aku menyiapkan hadiah penyambutan untuknya. Aku adalah ahli hipnotis terbaik di King Cheng. Hanya butuh 3 detik untuk membuatmu menuruti semua perintahku. Sekarang katakan, Lutian adalah orang tua bangka. Tua bangka, cepat mati saja. Berhasil. Bibi, kalungmu ini kayaknya longgar. Sebagai orang yang lebih tua, hadiah yang Anda berikan sangat tidak tulus. Ingat saat Anda baru masuk tadi, ayahku memberi Anda kalung zamrud senilai 100 juta. Kalau memang tulus, kenapa tidak memberi yang itu? Itu 100 juta. Aku sendiri saja. Enggan memakainya, apalagi memberikannya. Amble, keluarkan. Sudahlah, tak ada hasil tanpa pengorbanan. Asalkan bisa membuat Lu Qiao dan Lu Yiting kehilangan hak waris, maka seluruh harta keluarga Lu akan jadi milikku. Kiao Kiao, kalung ini cantik tidak? Tiga, 2. Lihat mataku, siapa namamu? Nama ke Gujao. Sekarang, apa yang kukatakan, kamu ikuti. Baik, apa yang kamu katakan, akan kukatakan. Sebenarnya, aku selalu memandang rendah kakek Lu. Dia hanya tua bangka yang kolot. Seharusnya sudah turun tahta. Aku punya orang lain di luar. Pacar muda baru 5 tahun. Uang keluarga Lu akan kuras habis suatu hari nanti. Apa yang kamu bicarakan ini? Sedarlah, diam. Apakah kalian masih menganggapku sebagai kepala keluarga? Acara reuni keluarga malah jadi rapat kecamanku. Tampar dia 2 kali. Dasar sampah, jangan sentuh aku. Sudah menikah bertahun-tahun, tapi seorang tua saja tak bisa kau atasi. Menghambatku selama ini. Sampai sekarang tak jadi nyonya rumah keluarga Lu. Apa gunanya kau? Kau mau menghipnotisku? 2 tahun lalu aku sudah jadi konsultan psikologi kriminal global, membantu memecahkan banyak kasus pembunuhan berantai, dijuluki Sherlock kecil. Kenapa? Kenapa belum sadar juga? Apa yang terjadi? Coba kau ingat, apa yang baru saja kau lakukan. Itu Lu Qiao.
Karena dia, aku ingin menghipnotisnya. Tapi malah terhipnotis balik. Untungnya aku punya rencana cadangan. Orang-orang yang kusuruh sudah sampai semua. Sebentar lagi kita mulai. Pastikan mereka terusir dari keluarga Lu, tak bisa bangkit lagi. Mama, kenapa? Pasti gara-gara gadis jahat itu melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan pada ibumu? Jangan asal tuduh. Jelas-jelas dia yang mabuk sendiri lalu berulah. Atas dasar apa? Sekarang menyalahkan orang lain. Mau menindas aku boleh saja, tapi menindas anak perempuan Lu Yiting, jangan harap. Bagaimanapun hari ini adalah pesta pengakuan, aku harus tampil sebagai ayah yang penyayang di depan orang. Aku kasih tahu ya, aku belum mengakui kamu sebagai anakku. Lu Yiting ini memang keras kepala. Sudah jelas menganggap Kiao Kiao sebagai anak kandung, tapi mulutnya tetap tidak mau mengaku. Tidak ada satupun orang bermarga Lu yang bisa menginjak-injak aku. Alasan adik ketiga tidak mau adalah karena di luar dia sudah menjadi ayah dari 7 anak. Ayah. 7 anak? Ini bukan cerita Calabash Brothers kan? Ini anak-anak dari mana? Aku sama sekali tidak kenal kalian. Jangan asal mengaku ayah di sini. 7 anak? Tidak, pasti ada yang tidak beres di sini. Ayah sedang dijebak. Semuanya, adik ketiga ini adalah playboy nomor 1 di Qingcheng. Terkenal suka berpesta setiap malam, pasti ada saatnya kena batunya. Dia tidak menikah hanya untuk mempermudah main-main di luar. Tidak benar. Kamu memfitnahku. Pantasan Lu San Shao tidak menikah selama ini. Ternyata karena ini. Berita tentang dia, belum cukup sering kamu dengar? Sudah berapa kali difoto masuk hotel dengan wanita asing? Pantasan bisa punya 7 anak, seperti Calabash Brothers. Lalu kakek Lu ini, bukan jadi kakeknya Calabash Brothers dong? Sial, kakek mulai kecewa lagi pada ayah. Meski aku percaya ayah, tapi berita skandalnya memang banyak sekali. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak kenal anak-anak ini. Adik ketiga, kamu masih saja menyangkal, padahal buktinya sudah jelas. Menyangkal lagi pun tidak ada gunanya. Aku dulunya tidak akan datang tanpa persiapan. Segala yang perlu disiapkan sudah kusiapkan dari dulu. Semuanya, lihat ini adalah tes DNA. 7 anak ini adalah anak haram Lu Yiting. Ini palsu. Aku sama sekali tidak pernah punya anak dengan wanita-wanita itu. Setiap kali aku ke hotel dengan mereka, hanya untuk bermain. Ultraman versus Monster versi PC. Aku tidak pernah menyentuh mereka sedikit pun. Kenapa keluarga lu bisa dapat orang seperti ini? Ayah. Ada tontonan seru nih. Aku malas menjelaskan panjang lebar. Tidak percaya ya sudah. Pergi, kembali dan berlutut di aula leluhur. Ayah, aku tahu pasti kau difitnah. Jangan terus-terusan sujud, nanti pusing karena gula darah rendah. Itu tidak baik. Siapa bilang aku sujud? Aku sedang main game. Tidak ada yang perlu disesali. Selama bertahun-tahun, aku selalu difitnah. Sudah terbiasa. Lagi pula, orang tua Lu tidak pernah percaya padaku. Tidak masalah. Kiao, lihat, ayah dapat pentakil. Ayah, kau kuat di game, tapi di dunia nyata kau lemah. Lemah. Aku lemah di mana? Terus menghindar dari masalah, itu pengecut. Sudah jelas difitnah, tapi untuk menghindari masalah. Berpura-pura tidak peduli, malah main game untuk lari. Apa kau mau hidup dalam tempurungmu selamanya? Kau ngomong sembarangan. Ayah, kalau diperlakukan tidak adil, harus belajar membela diri. Ayah, lihat. Ini adalah kebenaran. Ayah memegang kebenaran, kita tidak perlu takut. Aku akan selalu melindungimu. Bisa melawan, bisa membalas. Aku selalu di sisimu. Mau pergi kemana? Pergi membalas? Tidak.
Kiao Kiao. Ayah lihat kan, Lu Yiting itu cuma anak manja. Tidak bisa diandalkan. Awalnya Cupiker disengaja untuk menjadikan Lu Yiting sukses. Ternyata aku salah. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bagaimana bisa mewarisi keluarga Lu? Kalian dua pembawa sial, balik lagi buat apa? Baru saja kemarahan kakek mereda. Cepat pergi. Kakek, ayah ada yang mau dikatakan. Apa? Ketaken. 7 anak itu bukan milikku. Apa? Keras-keras, tidak dengar. 7 anak itu bukan milikku. Kau setiap hari punya gosip begitu banyak. Apa yang kau tiduri itu semua vegetarian? Lagi pula ada tes DNA, jangan coba-coba cari alasan. Menyembunyikan 7 anak. Sudah dipikirkan bagaimana menanganinya? Sudah, Kiao Kiao, apa katanya begitu? Ayo kita pergi. Kakek, ketujuh anak ini benar-benar bukan anak ayah. Aku punya bukti video. Lu Yiting bilang mau cari kami buka kamar. Nggak ngapa-ngapain, cuma main petak umpet sama main game. Ultraman lawan monster. Pasti semuanya palsu. Menyuap orang, buat saksi palsu dan rekaman. Bagus. Video boleh palsu, tapi surat forensik nggak bisa dipalsukan. Nggak mungkin. Semua ini dipalsukan. Di sini jelas tertulis, kesamaan lokus STR kurang dari 10% secara kekerabatan. Jelas tertulis, mengecualikan kemungkinan ayah biologis. Semua lembaga forensik di seluruh negeri bisa membuktikan ini benar. Ketujuh anak ini sebenarnya adalah anak harammu, Lu Wenqiao. Catatan transfer dan tes DNA, semuanya tertangkap basah. Kau benar-benar anakku yang hebat. Kau berbuat jahat. Masih mau menuduh Yiting. Saham 10% itu juga jangan harap kau dapat. Siapa? Serot dia keluar dan pukuli. Ayah pertimbangkan lagi. Wenqiang juga difitnah orang. Kakek, kok bisa dengar omongan si gadis liar itu? Siapa? Serot dia keluar. Ayah. Yiting, maafkan aku sudah salah paham. Gak apa-apa, aku udah terbiasa dengan salah paham. Masalah ini harus berterima kasih sama Kiao. Berkat kamu, kebenaran terungkap. Ayah, temani aku. Kalau begini terus bukan solusi, harus cepat-cepat. Bawa Lu Kiao kembali, jangan biarkan dia memperkuat pengaruh Lu Yiting. Ini nggak bisa buru-buru. Kita harus lembutin sikap. Telepon Lu Kiao. Minta maaf yang baik, lagi pula kita kan orang tua kandung. Masa dendam sampai besok? Kamu benar, aku akan telepon dia sekarang. Kalau dia kooperatif, aku tentu mau. Jadikan dia keluarga seumur hidup. Kalau nggak kooperatif, jangan salahkan aku kalau nggak baik sama dia. Kiao. Kiao. Aneh banget. Barusan masih di sini, kok sebentar saja sudah menghilang. Tuan muda, Nona Kiao. Dia baru saja terima telepon dari kakak tertua. Dipanggil pergi. Apa? Sial-sial, pasti ada masalah. Kiao dalam bahaya, aku harus segera ke sana. Kiao, ayah tahu, ayah punya banyak kesalahan. Tapi, keluarga tidak boleh ada dendam semalaman. Kalau kau benci ayah terima, asalkan kau pulang. Jangan terpengaruh orang luar. Pernahkah kau berpikir, kami setiap hari was-was. Kami takut kau dimanfaatkan orang. Itu Lu Yiting sembrono. Sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik, kalau kau sampai kenapa-napa. Kami harus bagaimana? Kakak Kiao, kalau kau mau pulang, aku bisa memberikan baju cantik dan makanan enakku padamu. Pura-pura baik, menurutku kalian hanya ingin memanfaatkanku. Untuk berebut harta keluarga, hari ini aku datang khusus untuk memberitahu kalian. Lupakan saja niat itu. Kalau lembut tidak bisa, pakai cara kasar. 1, 2, 3.
Lu Wenqiang. Cepat kembalikan putriku. Kiao Kiao. Ini mana? Ayah, ini suara ayah. Yiding, tenanglah. Kami adalah orang tua kandung Kiao Kiao. Mana mungkin kami menyakitinya kalau kau terus begini? Sulit untuk menjelaskan. Lihat kelakuanmu, sudah 20 tahun lebih. Masih seperti ini saat ada masalah, kau masih. Sama persis seperti waktu kecil, selalu yang paling pandai berakting di keluarga ini. Bukan aku. Kau mencuri uang dan berbohong, keluarga lu tidak pernah punya orang brengsek sepertimu. Bukan aku tidak mencuri uang. Ayah, sudahlah, dia masih kecil. Hanya ingin membeli lebih banyak permen. Bukan aku benar-benar tidak mencuri uang. Waktu kecil aku menggantikanmu dipukul, itu benar. Aku menganggapmu seperti saudara kandung. Saudara, jangan terlalu serius, menggantikanku kena marah tidak akan mati. Tak kusangka, dipukul beberapa kali saja masih diingat sampai sekarang. Yang kuingat bukan sakitnya rotan, tapi wajahmu yang seperti menonton pertunjukan. Kiao Kiao. Pergi. Kiao Kiao. Di mana? Ayah, Kiao Kiao, kau di ruangan ini kan? ayah. Kiao Kiao. Ayah, Ayah datang. Kamu benar-benar lucu. Dulu aku memaklumimu karena saat itu aku masih menganggapmu saudara kandung. Sekarang sudah jelas sifat burukmu ini. Aku juga tidak perlu lagi berpura-pura akrab denganmu. Kiao Kiao adalah putriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kiao Kiao, ayah akan mengajakmu. Periksa ke dokter, ayo. Pak, kondisi Nona Lu benar-benar sehat. Dokter, kau tidak bertanggung jawab begini. Kiao Kiao dikurung dengan kasar. Di dalam lemari, mana mungkin tidak apa-apa. Cepat periksa lagi. Sudah lebih dari 20 kali diperiksa, memang tidak ada masalah. memangnya kenapa? Aku umur 5 tahun tapi pengalaman 5 tahun. Masalah kecil begini tidak bisa melukaiku. Aku hanya memanfaatkan situasi untuk membangunkan ayah. Agar melawan Lu Wenqiang. Ayah selalu mengalah dan menghindari masalah. Sifat ragu-ragu begini tidak bisa. Menjadi pemimpin, lebih baik aku dorong dia. Ayah, ini mau apa? Waktu kecil ayah juga pernah dikurung di lemari gelap oleh Lu Wenqiang. Waktu itu masih kecil. Ayah berpikir, kalau ada boneka-boneka ini, mungkin ayah tidak akan takut. Ternyata begini caranya dia menyembuhkan dirinya. Ayah, maaf, tadinya janji mau melindungimu. Malah merepotkanmu. Jangan bilang begitu, Kiao Kiao. Nanti biar ayah yang melindungimu. Ayah akan bacakan cerita sebelum tidur. Oak. Putri Salju. Putri Duyung, si cantik. Dan si buruk rupa, gimana? Aku tidak tertarik, aku mau lihat yang itu. Ini, Kiao Kiao. Yang itu. Ayah juga tidak bisa. Ini. Ganti yang lain dong. Tapi aku mau belajar ini, ayah kan pintar. Pasti bisa belajar. Tapi belajar bahasa itu membosankan, Kiao Kiao. Ganti yang lain. Tapi aku ingin belajar ini. Ayah, lihat, pelafalannya seperti suara burung. A mat loss. Memang mirip.
awalnya ingin memberi pelajaran pada Lu Qiao. Gadis itu tidak menyangka dihancurkan oleh Lu Yiting ini. Lutian sudah menarik kembali 10% saham kita. 10% saham. Sekarang Lu Yiting masih memegang 10%. Kita harus cepat cari cara. Investor asing akan segera datang. Memang harus cepat. Suero, sejak kecil kamu jago banyak bahasa. Nanti, harus tampil baik di depan investor. Bantu orang tua merebut kembali saham. Ayah ibu, tenang, pasti ku bantu. Kali ini, aku akan buktikan diri. Aku Lu Suero. Jauh lebih hebat dari Lu Qiao. Investor yang datang ini, anggarannya lebih dari 10 miliar. Investor asing, mereka meneliti energi. Ini juga arah perkembangan grup kita. Kerja sama ini sangat penting, harus tampil baik. Penerjema? Ayah, penerjemahnya Suero. Apa? Terakhir investor asing datang. Suero yang urus komunikasi. Bisa ganti-ganti bahasa Arab dan Perancis. Tidak masalah sama sekali. Memang begitu, bahasa asing Suero. Sangat bagus, Suero, kali ini. Aku serahkan padamu. Kakek tenang, pasti ku bantu keluarga Lu. Sukseskan kerjasama. Kakak Qiao, aku tahu. Kamu besar di desa, kurang pendidikan jadi. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, adikmu ini bisa jelaskan kapan saja. Kurasa yang tidak mengerti itu kamu. Apa yang kamu bicarakan? Suero sejak kecil dapat pendidikan elit, hadiah bahasa internasional anak, kompetisi matematika internasional anak, hadiahnya banyak sekali. Suero memang sejak kecil. Bibit unggul, adik. Cepat suruh Qiao kamu. Belajar satu keterampilan, biar nanti bisa dipamerin. Lihat Suero kita, luar biasa kan? Qiao kami juga sangat hebat. Nggak usah ikut campur. Lagi pula, kalau dia nggak bisa gimana? Ingat, ini proyek bernilai miliaran, bukan main-main. Permainan anak-anak. Enggak bisa. Kalau gitu, aku akan ganti rugi dengan semua hartaku. Untuk menutup kerugian ini. Itu enggak cukup. Enggak cukup? Baiklah, aku rela berlutut dan menggonggong seperti anjing. Tapi kalau kami berhasil dapat kerja sama ini, aku mau 10% saham Lu Yiting, grup Lu. Dialihkan ke aku. Dan kamu, Lu Qiao, harus berlutut. Dan jadi kuda tunggangan buat Suero kami. Taruhan harus adil, kedua pihak harus punya jaminan. Kalian berdua enggak ada masalah kan? Sip deal. Jangan sampai menyesal, aku udah rekam semuanya. Selamat datang, sudah jauh-jauh datang, pasti capek ya? Aku cucu dari bos Lu. Lu Suero, dengan tulus. Menyapa kalian berdua. Halo, aku direktur perusahaan energi luar negeri. Ini istriku. Halo, aku Eva, istri Rahman. Aku orang Navajo, jadi aku enggak bisa bahasa Arab. Dia ngomong apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Mereka ngomong apa ya? Suero, cepat terjemahin buat aku. Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah belajar bahasa ini. Kamu kan belajar banyak bahasa, pasti tahu. Sedikit-sedikit pasti bisa, cepat terjemahin. Istriku sudah menyapa kalian. Tapi kalian enggak peduli, dan enggak siapkan penerjemah. Begini caranya kalian menerima tamu? Apa maksudnya? Enggak tahu. Halo Ibu Eva, aku tahu suku Navajo. Dan juga tahu bahasa ini hampir punah. Kalian masih mempertahankan budaya sendiri, aku sangat kagum. Untuk kerjasama ini, Grup Lu sangat serius, bisakah kalian berdua mempertimbangkannya lagi? Oja, kamu masih muda tapi sudah tahu. Suku Navajo kami hebat sekali. Ini kakekku, CEO Grup Lu. Lu Tian. Ini adalah putra tertua keluarga Lu, yaitu kakak tertua keluarga Lu. Lu Jiang. Jadi kamu adalah kakak tertua keluarga Lu. Aku pikir kamu adalah adik ketiga. Kamu adalah adik ketiga. Apa yang dia bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Bagaimana aku harus bereaksi? halo, Nyonya, aku adalah adik ketiga keluarga Lu.
Memang anak yang luar biasa dari keluarga besar, tampan dan berbakat. Istriku, karena masalah bahasa. Sudah lama tidak berbicara dengan orang lain dengan senang hati seperti ini. Hari ini dia sangat senang. Aku akan menandatangani kontrak keluarga Lu. Kakek, direktur utama dan istri setuju, kita bisa menandatangani kontrak. Paman, bibi, adik, kalian mau pergi kemana? Bukankah pembicaraan berjalan baik? Pesta juga hampir selesai. Kita pulang untuk beristirahat sebentar. Istirahat? Bagaimana bisa istirahat sekarang? Taruhan kita. Apakah kamu lupa? Taruhan apa? Itu hanya bercanda, jangan dianggap serius. Kamu ini, bagaimana bisa bersikap seperti ini dengan orang tua? Bersikap serius seperti ini. Benar. Paman, tadi sudah direkam, takut kami mengingkari janji. Sekarang, tidak berlaku lagi. Yiting, sejak kecil kamu selalu berbeda. Tidak pernah peduli dengan uang kakakmu, kan? Tidak peduli uang. Kakak, kamu menganggapku sebagai orang suci. Kamu. Properti di selatan Qingcheng, dan kerjasama dengan grup Jian dan grup Yunhai. Aku masih sangat menginginkannya. Jangan pergi. Siapa yang bilang tadi, jika kalah taruhan, harus berlutut. Dan menyala seperti anjing. Cukup, jangan terlalu jauh. Ini adalah kata-katamu sendiri tadi. Apa maksudmu? Aku terlalu jauh? Ayah, lihat dia, keluarga Lu kita selalu menepati janji, kan? Itu adalah dasar dari keluarga Lu. Kak. Cucuku ini, di usia muda sudah tenang menghadapi situasi. Lebih hebat dari kedua putraku, pasti akan sukses di masa depan. Kenapa keluarga paman belum datang? Tentu saja karena malu bertemu orang. Berbaring di tanah dan menyala seperti anjing, jika aku akan mencari lubang untuk menyembunyikan diri. Kiao Kiao, kerja sama ini berhasil. Kamu sangat berjasa. Kakek tidak pandai berkata-kata. Tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih, tapi hadiah untukmu akan diberikan. Aku pasti tidak akan mengurangi. Hei Kak, keluarga kita selalu murah hati seperti ini? Jangan bilang begitu. Rumah tua keluarga Lu ini tidak pernah digunakan selama belasan tahun, sekarang baru digunakan. Langsung besar-besaran. Ini adalah giok taihe, konon katanya. Berasal dari istana dinasti Qing, benda penangkal bala, selalu dipasang tepat di atas ruang baca. Mulai hari ini akan menjadi Jimet Palendangmu. Ini adalah tusuk konde Luan Ying, peninggalan nenek buyutmu. Menyaksikan bagaimana dia menyelamatkan keluarga Lu di masa mudanya. Hari ini, aku juga ingin, di masa depan, menyaksikan kehebatanmu. Ini adalah kartu hitam tak terbatas dari bank pribadi terbaik di Qingcheng, Huan Jinga. Gunakan untuk berinvestasi, mendukung orang, atau urusan apapun. Asal bawa ini, tidak ada yang berani menghalangimu. Terima kasih kakek. Kiao Kiao, jangan buru-buru berterima kasih. Ayahmu juga menyiapkan 3 hadiah untukmu. Si tua ini langsung memberi hadiah begitu saja. Kali ini aku benar-benar mengeluarkan modal besar. Ini adalah dupa naga dari Laut Selatan, di pasaran. Sudah sangat langka, sulit didapatkan, 1 tungku. Bisa dibakar selama 3 tahun. Kalau suatu hari kamu merasa gelisah, nyalakan ini untuk menenangkan pikiran. Lalu ada villa tunggal di distrik utara Jiangcheng ini. Sertifikat tanah dan surat rumah sudah disiapkan untukmu. Terserah kamu mau diapakan. Ini adalah token akses untuk berangkas pribadi keluarga Lu di Swiss. Hanya keturunan langsung kepala keluarga yang berhak memegangnya. Mulai sekarang kamu juga berhak memeriksa isinya. Bagaimana? Suka? Ayah yang terbaik. Kali ini, bisa sukses mengambil alih pihak swasta luar negeri. Terima kasih kepada Kiao Kiao. Untungnya, kamu kebetulan membuatku belajar bahasa Navajo.
kebetulan sekali, kok bisa segitunya? Jangan-jangan Kiao Kiao. Sudah tahu kalau Nyonya Eva akan datang? Jaring informasiku di luar negeri menjangkau seluruh dunia, tentu saja tahu. Ayah mungkin tidak, tapi kakek itu licik. Jangan sampai ketahuan. Dulu waktu hidup di jalanan, tidak ada uang untuk sekolah, jadi sangat tertarik dengan berbagai budaya dan bahasa daerah. Sekarang ada kesempatan. Jadi bisa mempelajari semua yang bisa dipelajari. Kiao Kiao, kita memang paling rajin. Kedepannya ayah tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. Sudah, ayah. Kita harus pulang, Kiao Kiao perlu istirahat. Besok ingat untuk datang lagi. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Hari ini memanggil kalian. Untuk mengumumkan satu hal, aku sudah siap untuk pensiun. Grup Lu ini akan kuserahkan kepada Yiting untuk mewarisinya. Ayah, Aku kan anak sulung keluarga Lu, kenapa? Grup Lu diserahkan ke dia? Enggak benar. Apa yang sudah kamu lakukan? Enggak sadar ya? Hampir bikin Villa Yunshui bangkrut. Di luar masih punya 7 anak haram. Lalu mencoba memfitnah Yiting. Dan hampir menggagalkan proyek kerjasama dengan investor luar negeri. Dikasih kesempatan pun gak bisa. Dasar sampah. Ayah, 7 anak, aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Ayah, bagaimanapun juga, ini terlalu berat sebelah. Kakek berat sebelah. Ayah, kalau kamu tetap bersikeras, jangan salahkan aku. Kalau aku bocorkan ke media sosial, aib keluarga jangan diumbar, kamu mau menghancurkan seluruh grup Lu? Betul. Aku nggak dapat, jangan harap orang lain dapat. ayah, itu. Aku sekarang gak tertarik mewarisi grup Lu. Lagi pula, kesehatan ayah masih kuat. Ngapain buru-buru pensiun? Grup Lu ini, cepat atau lambat harus diserahkan ke penerus. Sebelumnya salah paham, kami juga nggak tahu kalau hal itu akan memengaruhi status penerus. Kalau dikasih kesempatan lagi, aku pasti lebih hati-hati. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Setiap kali grup Lu ganti penerus, akan didesain logo baru yang mewakili identifikasi penerus terhadap perusahaan. Kali ini, kalian bersaing adil. Siapa yang dapat suara terbanyak untuk logo, dialah penerus. Berikutnya, Aku aja nggak bisa. Gambar stickman, apalagi. Desain logo dan gambar. Daddy, apa kamu mau menyerah? Daddy nggak akan malas lagi dan main game, kan? Kiao Kiao, lihat, desainer hebat ini. Bukan orang sembarangan. Misua Binceng tahu kan? Itu loh, toko yang selalu memutar lagu, You Love Me. Misua Binceng manis, tokonya itu. Logo toko itu. Gak cuma dia yang desain, lagu iklannya yang nempel di otak. Juga dia yang buat. Aku mikir, gimana kalau dia yang bimbing aku desain? Ide bagus. asal bisa minta Master Hua bantu desain logo, status penerus grup Lu pasti jadi milikku. Guru, ini adalah harta karun yang saya pilih dengan hati-hati. Namanya, Batu Giok Induk dan Anak yang Tembus Cahaya. Ini salah satunya. Konon katanya, ini sudah beredar sejak zaman dinasti Ming di Istana Dalam. Lihatlah, warnanya halus dan tembus cahaya, di dalamnya ada 2 urat, ini melambangkan grup Lu, turun-temurun, memiliki makna keberuntungan naga dan phoenix. Diberikan kepada Anda, seorang jenius seperti ini. Sangat cocok. Batu Giok Induk dan Anak yang Tembus Cahaya. Sudah lama mendengar namanya, memang belum pernah terdengar. Teksturnya bagus, bagus, seragam dan berjiwa, guru. Mata Anda tajam, langsung paham. Sebenarnya, saya juga tidak tega mengeluarkannya, tapi karena ini urusan besar keluarga Lu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Benar, Wen Qiang mencari batu ini. Sampai mengobrak-abrik seluruh gudang, bahkan ulang tahun saya. Tidak tega mengeluarkannya, tapi akhirnya diberikan kepada guru. Sanggup tulus. Tunggu, Guru Hua, bolehkah saya meminjam batu ajaib ini? Ya. Putri saya sejak kecil suka batu giok. Mungkin saja, bisa melihat sesuatu yang berbeda. Aneh, kenapa tidak tembus cahaya? Seharusnya di dalamnya jelas terlihat 2 urat. Tapi ini sama sekali tidak ada. Benar, dan rasanya juga tidak benar. Saya coba.
Ini bukan batu giok induk dan anak, tapi resin sintetis tiruan. Paman, Anda membawa barang seharga 50 yuan dari Tao Bao untuk menipu guru. Sungguh menghina kecerdasan manusia. Anda. Wah, kakak Kiao Kiao hebat sekali. Bahkan harga Tao Bao bisa hafal dengan jelas. Ternyata lebih sering belanja daripada saya. Tuan Liu. Batu ini, Anda yakin dari istana dalam? Ya, guru. Guru Hua. Karena hari ini kami datang untuk meminta Anda membantu grup Lu mendesain logo baru. Tentu tidak datang dengan tangan kosong. Hadiah saya ini mungkin tidak sehebat batu giok ajaib itu, tapi lebih tulus dan asli. Silakan Anda lihat. Batu giok yang bagus. Ini dari tambang tua Myanmar, beku Cinabar, bahan ini sudah langka. Bahkan serpihannya sulit ditemukan di pasaran. Guru, jangan buru-buru. Ketulusan saya pasti lebih besar dari mereka. Jika Anda bersedia membantu saya menjadi pewaris grup Lu, saya bersedia menyerahkan 20% saham grup Lu. Untuk Anda. Lu Wenqiang, tidak malukah kamu menyuap Master Hua dengan saham grup Lu? Kamu tidak malu? Aku yang jijik. Ini disebut ketulusan? Hanya omong kosong. Mana kontrak sahamnya? Mana notarisnya? Kamu sendiri hampir tidak bisa masuk ke pintu grup Lu. Berani bilangnya mau memberikan saham? Ini bukan cek kosong, lalu apa? Kakak Kiao Kiao, aku tahu. Kamu sudah berusaha keras, tapi untuk urusan kerja sama bisnis serius seperti ini, lebih baik dibicarakan oleh orang dewasa. Lebih tepat, bukan? Kiao Kiao, kamu masih terlalu muda. Terlibat dalam hal ini terlalu dini. Master Hua juga pasti tidak suka. Ada orang yang sembarangan mengacau di sini. Master, bagaimana pertimbangan Anda? Jika kali ini Anda hanya bersedia membantu saya akan dengan mudah menjadi pewaris grup Lu. Nanti, sahamnya, bukankah sudah pasti? Sudah cukup, kalian bertiga jangan berpura-pura lagi. Kalian sama sekali tidak benar-benar ingin meminta Master membuat desain dari awal sampai akhir. Hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan hubungan dan mencari jalan pintas. Ketulusan yang kalian sebut itu hanya memanipulasi dengan keuntungan, tidak pernah benar-benar ingin bekerja sama dengan Master. Sebelum malu semakin besar, cepat pergi. Hek Chow Chow. Perkataanmu terlalu berlebihan. Kami datang dengan tulus untuk meminta Master. Apa hakmu mengusir orang? Benar. Kamu pikir kamu siapa? Ini tempatmu? Kamu bilang kami harus pergi. Kami harus pergi. Benar, hari ini kami datang untuk menemui Master Hua. Bukan anak kecil sepertimu. Kamu bukan orang dekat Master, ikut campur apa? Cepat minggir. Dia adalah putriku, tidak perlu kalian berkomentar sembarangan di sini. Kalian juga benar. Tapi maaf, aku adalah Master Hua. Kamu Master Hua? Kamu tahu betapa beratnya nama Master Hua di industri ini? Jika kamu Master Hua, lalu siapa dia? Aku adalah murid Master Hua, biasanya berpura-pura sebagai Master Hua untuk mengusir orang-orang seperti kalian yang tidak tulus. Meminta Master Hua. Aku tidak percaya. Jangan bercanda. Sudah saatnya seperti ini. Masih bermimpi menjadi dalang di balik layar. Hek Chow Chow level actingnya ini sangat cocok untuk syuting drama pendek. Hanapu, kalian semua penipu, berani bekerja sama untuk menipuku. Aku datang kali ini melalui perkenalan asisten Master Hua. Kalian hanya ingin memalukanku di tempat, kan? Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Biarkan mereka menangkap orang-orang seperti kalian. Apa yang terjadi? Hello, Assistant Zhang. Di sini ada orang yang mengaku sebagai Master Hua. Bisakah Anda datang? Ya, benar-benar. Sekarang, semakin cepat semakin baik. Asisten Zhang, Anda datang. Dia bilang dia adalah Master Hua. Master Hua, Anda datang lebih awal. Maaf, aku terlambat sedikit. Sketsa yang aku janjikan sebelumnya sudah aku siapkan. Proses review draft awal sebentar lagi akan dikirim ke email Anda. Apa? Anda bilang dia adalah... Ya, Nona Lu Kiayao ini.
adalah orang di balik studio Hua kami. Dia juga pencipta utamanya. Bukankah dia hanya anak berusia 5 tahun? Apakah Anda salah orang? Tuan Lu, studio Hua kami menggunakan mode kreasi anonim. Kami berkomunikasi dan bekerja sama melalui kode online. Hanya sedikit yang pernah bertemu langsung. Kasus-kasus Nona Kiayao di industri ini tidak pernah mencantumkan nama asli, tapi identitasnya sudah tercatat dalam sistem. Beberapa merek ternama di dalam negeri adalah hasil karyanya. Dia berapa umurnya? Bagaimana mungkin? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak dengan mereka. Sebenarnya, aku juga tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Asisten, antarkan mereka keluar. Silakan. Silakan. Kiayao, kamu benar-benar Master Hua? Bisa disebut sebagai Master Hua karena aku suka melukis dan mendesain. Aku masih di bawah umur justru karena itu. Sudut pandangku berbeda dengan orang dewasa. Jadi selalu bisa membuat desain yang unik. Hanya salah satu hobi sampingan. Aku masih punya banyak identitas palsu. Ayah tidak lagi memperhatikan detail. Ayo kita mendesain logo bersama. Bagaimanapun desainnya tidak memuaskan. Aku benar-benar tidak mengerti tentang desain. Ayah, desain yang bagus pertama-tama kembali ke awal. Harus memahami asal-usul grup Lu dan setiap pemimpinnya. Apa perasaan dan rencana mereka terhadap grup Lu? Ingat, ayah pernah bilang, grup Lu awalnya berjualan gula-gula. Waktu nenek dan kakek masih ada, mereka pernah buatkan gula-gula untukku. Tapi kemudian, seiring perubahan zaman, gula-gula perlahan tidak populer lagi. Grup Lu harus semakin besar. Ayah, jadi ini perasaanmu terhadap grup Lu? Kiningon, kamu harus belajar memadukannya. Masukkan ke dalam desainmu. Dapat. Ini dia. Tak disangka, gadis liar Lu Kiayao itu ternyata adalah guru Hua. Nah, sekarang dia pasti akan mendukung penuh Lu Yiting naik tahta. Ini gimana dong? Kalau mereka dapatkan grup Lu, keluarga kita pasti akan diusir. Hanya ada satu cara terakhir, pertarungan pewaris. Tak bisa tidak, harus saling bunuh. Asalkan mereka tidak muncul. Di rapat pewarisan, semuanya akan mudah. Ayah, kamu terluka, harus ke rumah sakit. Tidak bisa, aku harus buru-buru ke rapat pewaris. Dokter, dokter, dokter. Perkes, silakan masuk. Ayah, hari ini kita bahas pemilihan ini, tidak bisa karena alasan pribadi. Orang tertentu terus ditunda. Paman memang tidak cocok. Selalu gagal di saat penting, tidak bisa memikul tanggung jawab. Ayahku lebih bisa diandalkan. Hari penting begini saja bisa telak. Benar-benar tidak layak. Seharusnya cepat serahkan perusahaan, agar tidak ada masalah nanti. Tunggu 2 menit lagi. Tidak baik, Direktur. Adik ketiga kena kecelakaan. Apa? Ayah, sepertinya adik ketiga tidak bisa datang hari ini. Semua media dan wartawan sudah ada di sini. Menunggu pengumuman siapa pewaris grup Lu.
Ayah tidak bisa membuat mereka sia-sia datang. Sepertinya ini sudah takdir. Baiklah, Kami datang. Kenapa? Kakak tampak kecewa melihatku. masa sih? Kompetisi yang adil. Kecelakaan tapi tidak mati. Sopir ini gimana kerjanya? Selamat pagi, saya akan mulai presentasi. Ini adalah desain baru saya untuk logo grup Lu. Baik. Tuan muda, Tidak baik, saat itu saya terlalu terburu-buru, dokumennya diambil oleh sopir itu. Dan diganti. semua orang tahu, grup Lu kami mulai dari pedagang gula. Boneka gula kecil ini mewakili kenangan saya tentang grup Lu. Saya juga berharap semua orang tidak melupakan jalan yang telah dilalui. Baik, Tidak menyangka, tuan muda begitu berbakat. penuh perasaan dan makna. Bagus. Mungkin anak saya berubah menjadi baik, ingin mengambil tanggung jawab atas grup Lu. Adik ketiga, giliranmu. Adik ketiga, kenapa diam? Jangan-jangan tidak ada persiapan? Adik ketiga, kamu pulang dari jauh, mau apa? Hanya membawa beberapa lembar kertas kosong. Dan ditabrak mobil, lebih baik tidur di rumah saja. Mencuri desain saya. Jangan karena tidak bisa menang, lalu ingin menuduh orang lain. Kamu. Sampah yang tidak punya peluang menang. Ayah, pulanglah dan istirahat dengan tenang. Di sini ada saya. Ayah, adik ketiga sudah pergi, jadi posisi penerus. Apakah milik saya? Siapa bilang? Masih ada saya. Saya juga ingin menunjukkan karya saya. Kamu anak kecil, ikut campur apa? Kamu bukan penerus. Kakek, dia sedang berbuat onar. Benar, karena ini pemilihan penerus. Tentu semua keturunan keluarga Lu boleh ikut. Kiao Kiao, harap kamu bisa memberiku kejutan. Baiklah, silakan mulai. Meskipun kamu adalah Master Hua, kamu hanya anak 5 tahun. Membuat langsung di tempat tidak mungkin selesai. Saat kamu kalah, aku akan segera mengusirmu dan ayahmu dari keluarga Lu. Sudah? Kamu benar-benar menganggap hal besar ini seperti permainan anak-anak. Ini bukan perbaikan, hanya menambah satu garis, mengubah kotak menjadi oval, dan bilang diri sendiri adalah master. Hah, ini benar-benar ulah anak kecil. Cepat turun. Keluarga kita ditakdirkan hanya Wen Qiang yang bisa mewarisi. Semua orang lihat. Cara grup lu mengubah logo. Menjadi topik hangat di internet, semua orang berpikir. Gagasan Nona Lu sangat cerdas. Saham grup Lu naik drastis. Bagaimana mungkin, desain seperti permainan anak-anak ini? Bagaimana bisa membuat saham naik drastis? Ya, pasti itu bukti palsu. Kamu Demi tahu, Sachi, ada hubungan apa?
Desain yang membosankan seperti ini, aku juga bisa kalau disuruh. Tidak salah, saham keluarga Lu memang melonjak. Bagaimana mungkin naik lagi? Desain Kia Yao terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat cerdik. Dia tidak menggunakan pola yang rumit, melainkan mempertahankan rasa manis paling asli dari merek tersebut. Dengan begitu, pasar stabil dan orang-orang pun terkesan. Cuma gambar bentuk busur, itu juga karena dukungan perusahaan. Kabar baik sengaja disebarkan untuk hype. Hype memang ada, tapi itu hanya pemicu. Bagian inti dari pembuatan logo kami. Bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk menyampaikan pesan. Bentuk busur logo ini terinspirasi dari bentuk awal gula-gula grup Lu, bulat, manis, dan lembut. Melambangkan perusahaan yang inklusif, hangat, dan tidak keras. Berbeda dengan logo persegi sebelumnya, sekarang tidak lagi terlihat seperti mesin kapitalis yang dingin, melainkan lebih seperti merek lama yang hangat, dihidupkan kembali. Tak disangka anak sekecil ini punya visi yang jauh. Menurutku, dia cocok untuk mewarisi grup Lu. Meski ini tentang ganti logo, fokusnya bukan pada logo itu sendiri, tapi pada menciptakan sorotan baru di pasar. Membuat lebih banyak orang memperhatikan dan berdiskusi. Kami tidak hanya mendesain sebuah gambar, tapi menyatakan ke pasar modal bahwa grup Lu telah memasuki fase baru dengan pewaris baru. Kia Yao benar, yang diperhatikan investor. Bukan desainnya, tapi perhatian, diskusi, dan opini yang mendorong naiknya harga saham. Tak disangka, gadis kecil ini bisa menguasai perencanaan merek dan psikologi pasar dengan sangat tepat. Ini cuma keberuntungan, cukup. Aku sudah memberimu kesempatan lebih dari sekali. Tapi kamu tidak menghargainya, malah menyakiti saudaramu sendiri. Aku benar-benar salah menilaimu. Ayah, dengar penjelasanku, ini semua salah paham. Cukup, aku sudah menyelidiki soal kecelakaan itu. Kami letelangnya, soal pencurian dulu. Selama ini kukira Yiting yang melakukannya. Lu Wenqiang, dasar kau. Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tega seperti kau? Ayah, bukan aku, ada orang yang ingin menjebakku. Kamu bahkan tidak mendengarkanku. Ayah, apa benar langsung menyalahkan Wenqiang? Kakek, setelah bertahun-tahun di dunia bisnis, seharusnya bisa membedakan. Apa itu tulus, apa itu berpura-pura, sekarang sudah jelas. Kakak Chow Chow. Dia selalu pura-pura hebat, mungkin saja. Dialah dalang sebenarnya. Benar, ayah. Cukup, jangan lanjutkan, atau aku anggap kalian bertiga kompak, sudah merencanakan ini bertahun-tahun, ayah. Sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sopir itu yang mau berbuat jahat, malah menuduhku. Bawa dia masuk. Ayah, ini dia. Bos Lu, kecelakaan itu perintah Tuan Muda. Suruh aku lakukan, Tuan Muda kirim duit 200.000. Suruh bunuh Tuan Muda ketiga, ganti desainnya Tuan Muda ketiga. Kalau tidak nurut, dia ancam keluargaku. Ini buktinya. Awalnya mau damai saja, tapi Tuan Muda ancam keluargaku, suruh aku lakukan hal-hal kotor. Bertahun-tahun ini, aku sudah tidak tahan. Omong kosong, kapan aku mengancammu? Kau dapat untung dari orang lain, malah memfitnahku. Betul, dia cuma pesuruh bayaran, mulutnya. Asal bicara semaunya, mana bisa dipercaya. Bisa jadi. Dia disuruh sama kakak Kiao Kiao. Sekarang kan dia jago banget merencanakan sesuatu. Kalian bertiga, sungguh tidak punya rasa malu sama sekali. Tidak boleh mengaku, selama aku tidak mengaku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan coba bohongi aku, kau anak kandungku. Bohong atau jujur, aku masih bisa bedakan. Sepertinya harus pakai jurus sentimental, setiap pakai jurus ini. Ayah pasti luluh, berpihak padaku. Ayah, aku sampai seperti ini, semua karena ulahmu. Dari kecil kau tidak adil. Kau selalu memihak Yiting. Selalu beliin permen, beliin baju baru buat dia. Selalu nambahin lauk di piringnya, tapi aku? Cuma tambahan. Yiting, jangan nangis ya. Ini ayah sengaja simpan buatmu. Dia kan bukan anak kecil, makan permen apa? Yiting, Wenqiang, ini ayah belikan buat kalian. Setelan baru, buat kalian pakai di wisuda. 1 orang 1 set. Terima kasih, ayah.
Maaf, tadi tidak lihat itu punyamu. Ini. Yiting, makan yang banyak, ini kesukaanmu. That's a lion. Terima kasih, Ayah. Ayah, dia masih kecil, makannya lambat. Aku bantu membereskan dulu. Wen Qiang, aku tahu kalian bersaudara dekat. Tapi sebagai kakak, kamu juga harus menghormati Yiting. Jangan selalu merebut barang adikmu, mengerti? Ayah, tidak apa-apa. Kakak hanya bercanda denganku. Eo, McCandla. Ayah, bagaimana aku tidak bisa benci? Sejak kecil kamu tidak pernah menganggapku penting, hanya memanjakan adik ketiga. Tahukah kamu, permen itu untuk menghibur. Yiting yang pulang sambil menangis, baju itu adalah karena kamu mengganggu adikmu dan merobeknya, hidangan itu. Aku juga tidak memberimu, tapi kamu langsung mengambil daging adikmu. Aku tidak tega mengatakannya. Aku selalu berpikir, ini hanya pertengkaran antar saudara. Aku tidak pernah ikut campur, tapi ternyata menghasilkan pewaris yang kejam seperti kamu. Ayah, jangan seperti ini. Dia hanya ingin membuktikan diri. Dia melakukan ini juga untuk grup Lu. Kakek, jangan usir kami. Kami juga keluarga Lu. Justru karena kalian keluarga Lu, aku terus menoleransi kalian. Sekarang sudah cukup. Mulai sekarang, Lu Wen Qiang, Gu Jiao, Lu Shiwero, kalian bertiga dicabut hak suara di Dewan Direksi selamanya. Diusir selamanya dari grup Lu. Ayah, aku anak kandungmu, bahkan memelihara anjing. Tidak akan sekejam ini. Benar, Ayah. Selama ini apa yang kami lakukan untuk grup Lu? Kamu tidak melihatnya? Cukup, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Panggil orang. Bawa mereka pergi. Ibu, Ayah, tunggu aku. Sungguh layak. Sudah seharusnya membersihkan rumah Lu Wen Qiang ini. Sungguh merusak nama grup Lu. Kudengar, hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat adalah memecat direktur keuangan lama, menggantinya dengan orang yang dikenalnya saat main mahjong. Aku melihatnya sendiri. Dia memasukkan teman-temannya yang tidak bermutu ke Dewan Direksi. Sehari-hari hanya tahu merokok dan main kartu. Membuat banyak tenaga ahli pergi satu persatu. Perbuatan buruk Lu Wen Qiang selama ini. Aku tahu, adik ketiga dulu sangat manja. Agar keluarga Lu memiliki penerus. Aku terus melatih Lu Wen Qiang. Tapi yang kudapat adalah dia memecat para eksekutif inti. Dan membiarkan dirinya sendiri mengubah grup yang baik menjadi berantakan. Yang lebih lucu lagi, istri Lu Wen Qiang, Gu Jiao, dengan senaknya menyalahgunakan uang perusahaan karena merasa sebagai istri direktur. Menggunakan uang grup. Membeli TAS Limited Edition Dan Gong Yua. Semua ini pasti kalian pernah dengarkan? Sebelumnya di depan kantornya, paket-paket menumpuk seperti gunung. Konon katanya, dia menghilangkan semua tunjangan karyawan. Benar-benar tidak bisa diterima. Aku juga pernah melihatnya terlambat rapat 2 jam. Alasannya, gaya rambutnya belum selesai. Dia pikir perusahaan ini adalah uang tamunya sendiri. Baru saja dia masih berani bilang kalau dia bekerja untuk grup Lu. Sungguh tidak tahu malu. Jelas-jelas hanya menjadi beban. Kiao, mulai hari ini, stempel ini akan dikelola olehmu. Kakek, aku masih di bawah umur. Banyak hal yang belum aku pahami. Aku tidak ingin melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap grup dan semua orang. Jadi, untuk sementara stempel ini akan aku serahkan kepada ayahku, Lu Yiting, untuk disimpan. Setelah aku dewasa, baru stempel ini benar-benar diserahkan kepadaku. Inilah pemimpin masa depan. Di usia yang masih muda, sudah memiliki wawasan dan visi seperti ini. Grup Lu akhirnya memiliki penerus yang tepat. Gadis kecil berusia 5 tahun ini jauh lebih hebat dibandingkan Lu Wen Qiang, yang sudah hidup puluhan tahun tapi hanya menjadi sampah. Aku mendukung penuh karakter dan sikap gadis ini. Jauh melampaui Lu Wen Qiang. Aku percaya padamu. Bagus. Keluarga Lu akhirnya memiliki penerus. Ayah, setelah Banggan, aku sudah berhasil mengusir Lu Wen Qiang dan kawan-kawannya. Aku sudah mendapatkan harta keluarga Lu. Bangunlah dan lihatlah, Ayah. Bukankah sudah kuperintahkan untuk menggunakan obat terbaik? Apakah kalian benar-benar memberikan perawatan yang terbaik? Nona Kecil, kami sudah menggunakan obat dan terapi terbaik yang ada di sana. Dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi pasien dalam kondisi luka parah. Masih melakukan aktivitas berat. Lukanya terlalu parah, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali
Kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali menemukan tabib legendaris yang konon katanya memiliki kemampuan mengobati yang luar biasa, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi orang ini sangat sulit ditemui, banyak orang yang mencari bertahun-tahun, tapi tidak pernah bertemu. Aku harus menemukannya. Nona kecil, aku mengerti kamu sangat ingin menyelamatkan ayahmu, tapi aku menyarankan, lebih baik kamu menyerah saja. Tabib ini sangat sulit dilacak. Dan dia sangat aneh, sekali dia memutuskan tidak ingin bertemu seseorang, berapapun uang yang kamu berikan tidak akan berguna. Aku lihat kondisi ayahmu tidak terlalu stabil. Mungkin tidak punya banyak waktu lagi, kurasa kamu lebih baik tinggal dan menemani dia lebih lama. Seberat apapun, aku harus menemukannya, meski harus menjelajahi seluruh dunia. Aku harus menyelamatkan ayahku. Bos, silakan bicara. Kerahkan semua kekuatan luar negeri, bantu aku mencari seseorang. Dengan segala cara, sampai dia ditemukan. Halo, ada kabar? Nona, kami sudah mengerahkan semua kekuatan luar negeri yang bisa digunakan memeriksa daftar dunia medis, klinik rahasia dan daftar dokter keliling, tapi tabib ini seperti tidak ada. Apa? Satu-satunya petunjuk, ada yang menyebutkan tentang klinik tabib terpencil. Buka tanpa suara, tutup tanpa jejak. Ada yang bilang, itu adalah tempat tabib muncul. Aku mengerti, segera antar aku ke sana. Ayah, tunggu aku. Halo, aku datang untuk menemui tabib. Ayahku dalam kondisi kritis, sangat mendesak. Tolong bawa aku menemui tabib. Tabib tidak akan sembarangan bertemu orang, tinggalkan biaya konsultasi. Aku bisa menyampaikan pesanmu, tapi apakah tabib mau bertemu? Itu bukan keputusanku. Uang bukan masalah, asalkan Anda membawaku menemui tabib. Berapapun aku bisa bayar. Ini bukan kiau-kiau kita. Master Hua yang terhormat juga datang minta obat. Kalian datang untuk apa? Kamu masih berani bertanya? Wen Qiang beberapa hari lalu terkena serangan, muntah darah. Tidak sadarkan diri, semua karena gadis kecil ini. Membuatnya sampai seperti ini. Kami berdua sudah pergi ke berbagai rumah sakit, tidak ada yang bisa dilakukan. Terpaksa datang minta tabib turun gunung. Kakek bilang kamu yang paling pintar, tak disangka. Kamu juga panik sampai datang ke sini. Oh, ternyata Kak Gu, lama tidak bertemu. Kiao, kebetulan sekali. Asisten di sini kebetulan teman baikku sejak lama. Kalau ingin minta tabib turun gunung, harus ikut aturan. Aturan apa? Sujud, ketuk kepala 3 kali, teriak minta tolong tabib. Kalau tidak, tabib pasti tidak akan bertemu. Kalau memang ada aturan seperti itu, kenapa tadi tidak bilang? Jelas-jelas mau memanfaatkan jabatan, balas dendam pribadi. Lalu bagaimana? Kalau aku tidak memberitahu, kamu tidak akan pernah bertemu dengan tabib ajaib seumur hidupmu. Apa harga dirimu lebih penting daripada nyawa ayahmu? Kiao, tadi kamu kan sangat sombong? Kalau benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu, jangan ragu lagi. Lagi pula kamu masih kecil, berlutut sekali. Tidak ada masalah besar, tidak memalukan. Benar, kakak Kiao. Biasanya kan kamu pintar bicara. Kenapa sekarang malah tidak berani berlutut? Kiao, lebih baik kamu berhemat saja. Bahkan jika kamu berlutut, ayahmu tidak akan hidup lama lagi. Orang yang sudah tidak punya banyak waktu, meski diselamatkan, hanya akan menyanyiakan obat tabib ajaib. Iya, kakak Kiao, lebih baik kamu pasrah saja. Orang yang hampir mati, apa gunanya diselamatkan? Himan, aku rela menunggu berapapun lama. Tabib ajaib sedang tidur siang, tidak mudah menemui tamu. Kalau ingin aku memberitahu, tambah lagi uang muka 500.000. Kenapa mereka tidak perlu bayar? Kenapa hanya menargetkanku? Siapa bilang kami tidak bayar? Aku bisa langsung menambah, meminta tabib ajaib untuk menyelamatkan Wen Qiang dulu. Kalau begitu aku bayar 2 juta 1 rupiah. Aku bayar 3 juta. Kamu cari masalah ya? Kumohon, di sini ada 10 juta. Asalkan kamu bantu aku setelah berhasil. Aku bisa memberimu 10 juta lagi. Hampir lupa, tabib ajaib bilang hari ini tidak menerima tamu. Kalau begitu, lebih baik kamu pulang dulu. Apa maksudmu? Kecuali kamu sekarang berlutut dan bersujud, teriak sesuai aturan. Kalau tidak, tabib ajaib tidak akan menemuimu. Kiao, bukankah kamu yang paling punya harga diri? Ayo,
Berlututlah, biar kami lihat. Hek Chow Chow, kalau kamu benar-benar mencintai ayahmu, jangan ragu lagi. Lagi pula kamu masih muda, berlutut pun tidak akan ada yang menertawakanmu. Biasanya kan kamu sangat sombong, ternyata benar-benar bisa berlutut. Ternyata demi grup Lu, aktingmu cukup meyakinkan. Hek Chow Chow, kukira kamu akan bertahan. Ternyata kamu juga bisa begitu patuh. Kalian salah. Gujal Lushiro. Kalian adalah ibu kandung dan adikku. Tapi tidak pernah memberikanku sedikit pun kehangatan. Tidak pernah memperlakukanku seperti keluarga. Yang benar-benar melindungiku adalah ayahku, Lu Yiting. Hari ini, aku tidak berlutut untuk kalian, juga bukan untuk grup Lu. Tapi untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Sudah berlutut, sekarang bisa bawa aku bertemu tabib ajaib? Sudah berlutut, tapi masih kurang satu prosedur. Menurut aturan, kamu harus menyembah 3 kali sambil teriak minta tolong tabib ajaib. Tolong tabib ajaib selamatkan aku. Hampir lupa, hari ini tabib ajaib hanya mau menerima satu tamu. Yaitu sahabatku Gu Jiao. Sedangkan kamu, dari awal sudah tidak ada kesempatan. Semua tadi, cuma main-main saja. Kiao, ayahmu memang pantas mati. Setelah dia mati, posisi penerus akan dengan mudah jatuh ke tangan Wen Qiang. Dan kamu, setelah ayahmu mati, aku akan menguburmu sekali lagi. Ini ibuku kandung? Sungguh menggalakan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kakak Kiao, kamu lagi pura-pura ya? Kalau ada cara, pasti sudah kamu gunakan dari dulu. Ngapain nunggu sampai sekarang? Ayo masuk semua. Kurang ajar. Lepaskan ibuku. Berani-beraninya kau pukul aku? Berapa uang yang Lu Qiao berikan padamu? Aku bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lepaskan aku sekarang. Benar, kalau dia kasih 10 juta, aku bisa kasih 30 juta. Kalian buta ikut dia. Sejak kecil aku ikut tabib ajaib. Kalian menghina aku. Seumur hidup tidak akan bertemu tabib ajaib. Kamu berani mengaku asisten tabib ajaib? Tabib harus punya belas kasih. Tapi mulutmu penuh tipu daya, hatimu penuh kejahatan. Tidak ada sedikit pun belas kasih. Kehadiranmu merusak reputasi tabib ajaib. Jangan sombong. Pikir tabib ajaib akan membantumu? Dia hanya akan membantu kami. Jangan pukul lagi. Aku akan beritahu. Aku pergi sekarang. Harap kamu menepati janji. Kalau kabur diam-diam, tanggung sendiri akibatnya. Jangan sombong. Jangan pikir setelah beritahu bisa menyelamatkan Lu Yiting. Tabib ajaib tidak akan membantumu. Siapa kau ini? Siapa bilang aku tidak akan membantunya? Ternyata kau. Wah, adik kedua. Kenapa sembunyi terus? Kalau tahu kau tabib ajaib, ngapain aku kemana-mana? Wen Qiang sekarang nyawanya di ujung tanduk. Kau harus membantuku. Jangan pura-pura. Aku tahu semua kejahatan kalian. Sekarang begini akibatnya. Itu salah sendiri. Masih berharap aku yang membereskan kekacauan kalian? Lagi pula, luka yang diterima kakak tidak sampai mematikan. Aku pun tidak perlu menyelamatkannya. Tak kusangka, dokter ajaib itu ternyata kamu. Jika ingin menyelamatkan adik ketiga, ikutlah denganku.
Kia Yao, aku selalu tertarik padamu. Kurasa identitasmu tidak biasa. Selama ini, aku terus menyelidiki di luar negeri, tapi semuanya sia-sia. Kembali dengan tangan kosong. Asal kamu mau mengaku identitas aslimu. Aku akan membantumu menyelamatkan adik ketiga. Aku berasal dari luar negeri, identitas asliku adalah pemimpin organisasi AF. Aura tidak biasa yang kamu sebutkan. Berasal dari pengalamanku ini. Apa? Rencana tangan hitam internasional itu. Dalam dibalik organisasi 3 generasi, ternyata kamu? Astaga! Apakah idola yang kukagumi selama ini? Ternyata adalah kamu? Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi, di hadapan keluarga Lu, aku hanya ingin menjadi putri Lu Yiting, melindunginya. Dan keluarga Lu. Aku harap kamu bisa merahasiakan ini untukku. Ya, tenanglah. Apa yang diperintahkan idola? Masih akan putri. Masih harus memperhatikan Ella. Aku akan menjaga rahasiamu. Aku juga akan berusaha keras menyelamatkan adik ketiga. Coba tebak, siapa dokter ajaib itu? Ternyata Lu Shuanger. Dan, kurasa di balik kakak Kia Yao ada kekuatan besar. Perkataannya bahkan sangat didengarkan oleh bibi kedua. Kalau begitu, kita tidak bisa menghadapinya dengan kekerasan. Jika cara keras tidak berhasil, kita harus menggunakan kecerdikan. Bagaimana caranya? Baik, kita akan pergi. Setuju. Yiding, Entang Ada Chow Chow. Jika tidak, aku mungkin kehilanganmu. Ini adalah penyakit yang bahkan dunia medis tidak bisa mengatasinya. Tak disangka bisa disembuhkan oleh nona ini. Aku hanya berusaha sebaik mungkin. Yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Kia Yao. Yiding, aku sudah tahu semua yang terjadi belakangan ini. Keluarga Wen Qiang demi kekuasaan tidak segan berbuat apapun. Tenang, aku akan membalaskan keadilan untukmu. Ayah, bisa bangun kali ini berkat Kia Yao. Dan kakak kedua. Ayah, Yiding, Chow Chow. Ini semua salahku, aku sudah dibutakan. Kumohon maafkan aku. Ayah, aku salah. Kami semua hanya ingin yang terbaik untuk keluarga Lu, tapi malah tersesat. Ja aja. Kakak Kiao, aku tahu salah. Jangan marah lagi, ya. Pasien baru bangun, butuh istirahat, jangan diberi stimulasi lagi. Tolong semua keluar dulu. Adik ketiga, kamu tahu tidak, keluarga kita sebenarnya bisa hidup damai, tapi karena kemunculan ibumu, hancur semuanya. Apa yang kamu bicarakan? Dulu ayah hanya mencintai ibuku, keluarga kita seharusnya bahagia. Sampai munculnya si cahaya bulan itu, yaitu ibumu yang pulang ke Indonesia. Ayah meninggalkan ibuku, menikahkan ibumu ke keluarga kami. Ayah menikahi ibuku. Apa salahku? Ibu dulu selalu memperlakukanmu seperti anak kandung. Ibuku meninggal karena depresi saat akan meninggal. Jia menyuruhku bersumpah harus membunuh wanita itu selama bertahun-tahun. Setiap suapan makanan mereka ada racun lambat dariku. Tak beberapa tahun kemudian dia meninggal sakit. Kamu tidak menyangkakan? Semua ini tidak kamu dugakan? Ternyata kamu yang membunuh ibuku. Bangsat. Jangan buru-buru, sebentar lagi giliranmu. Ayah. Shuanger, ayah, sudah capek. Minum teh dulu istirahat.
Kakak Kiao Kiao, kamu juga minum. Tunggu, bawa gelas ini untuk diperiksa. Nona, tidak ada yang aneh di sini. Kiao Kiao, maksudmu apa? Kita satu keluarga. Kakak Kiao, kamu terlalu curiga. Ternyata belum sempat memasukkan obat, terus mencari kesempatan. Ayah, Kiao Kiao, kalian salah paham. Aku lihat semua capek, jadi kasih obat penenang. Supaya semua bisa istirahat, sama sekali tidak berniat jahat. Iya kakek, kami tidak mengerti, seharusnya tidak. Diam-diam menyiapkan ini, benar-benar tidak berniat jahat. Jangan pura-pura di sini. Terserah kalian mau berpikir apa. Asal bisa menahan kalian di sini, aku menang. Lagi pula tujuan sebenarnya adalah mengulur waktu untuk Wen Qiang. Setelah Lu Yiting mati, grup Lucy ini pasti jadi milikku. Bahaya, ayah dalam bahaya. Ayah. Papa. Untung, selangkah lagi kamu benar-benar tidak tertolong. Anak durhaka, kamu terus-terusan menyakiti orang. Kalau bukan karena Swanger hari ini, adikmu sudah mati karena ulahmu. Ayah, kamu benar-benar mau memilih mereka? Tidak mau aku lagi? Mulai hari ini, aku tidak punya anak seperti kamu. Kamu pergi dari keluarga Lu. Ayah, kami salah. Jangan usir kami. Siapa saja. Bawa mereka keluar. Kiao Kiao, kalau bukan karena kamu di rumah ini, lambat laun akan hancur di tangan mereka. Pergi, pergi, pergi. Kami adalah keluarga Gu, datang untuk mengambil barang-barang kami dulu. Perintah Tuan, kalian sudah diusir dari keluarga Lu. Mulai sekarang tidak ada hubungan dengan keluarga Lu. Barang-barang, kalian tidak berhak menyentuh. Camel. Ibu, Nenek. tidak ada keadilan. Ibu, aku keluarga Gu, ibu. Hidup tidak bisa dijalani lagi. Utang menumpuk. Hampir tidak bisa makan. Itu salahku? Salahkan Lu Qiao itu. Dan si tua itu. Aku akan menuntut balik suatu hari nanti. Suero kan sejak kecil belajar piano. Ini bisa dipakai. Langsung eksekusi. Eo, eo, eo. Mainkan, senang-senang. Mainkan dengan baik. Cepat. Aduh, kamu tidak melakukan apa-apa. Cuma suruh aku saja. Sudah, ayo, ayo. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Yang baru masuk live, selamat datang. Di live streaming Suero kami. Terima kasih bos, terima kasih bos. Kalau suka bisa request lagu, bisa request lagu. Penonton suka, semakin lama kamu main, semakin banyak tipnya. Ini cepat dapat uang, nanti bisa jadi sumber penghasilan. Terima kasih kakak Carnival. Terima kasih, iya iya iya. Terima kasih. Ayah ibu, aku tidak kuat lagi, bisa istirahat sebentar? Aduh sayang, tahan sebentar lagi. Kamu adalah harapan keluarga kita. Tapi aku benar-benar tidak kuat lagi. Istirahat, kalau kamu istirahat, kita sekeluarga. Makan angin saja, biaya hidup keluarga tergantung padamu. Cepat, jangan manja. Hal-hal yang tidak produktif. Harusnya pilih Lu Qiao, bukan kamu. Terima kasih kakak, terima kasih kakak. Terima kasih semuanya. Follow ya. Mau dengar lagu apa lagi? Tulis di kolom komentar. Ya betul.
Halo semua, nama saya Lu Suero. Umurku 5 tahun, sekarang tinggal di Jiangcheng. Aku sangat rindu untuk menemukan orang tua kandungku. Tolong bantu aku. Kamu lihat apa? Duduk dan mainkan. Jangan lama-lama, cepat main. Penonton sudah menunggu. Betul. Suero, aku akhirnya menemukanmu. Ini laporan tes DNA. Dia memang adalah anak kandung kami. Kalian siapa? Jangan main-main, ini anak yang kami besarkan. Kalian Hannibal. Benar, Suero sudah bersama kami bertahun-tahun. Sudah seperti keluarga sendiri, kalian mau dapat untung tanpa modal. Mimpi. Anak ini sudah menderita. Kalian masih berani bicara begitu. Luka di tangannya, kalian tidak lihat? Tapi selama ini kami susah payah membesarkannya. Suero, kamu tega saat ini. Meninggalkan kami? Aku mau pergi, kalian tidak baik padaku. Aku mau pulang dengan orang tua kandungku. Boleh pergi, kembalikan semua uang selama ini. Seperti hadiah ulang tahun, biaya jalan-jalan, uang sekolah. Total 5 juta, sekarang bayar, baru boleh pergi. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Halo polisi? Saya mau lapor, ada 2 orang penculik anak di sini. Jangan-jangan, saya bercanda, pergilah. Jangan takut, ayah ibu sudah datang. Tidak akan lagi. Membuat menderita. Cepat bersih-bersih, baunya tidak karuan. Bersihkan, kamu kan perempuan, masa urusan rumah tangga harus aku yang kerjakan? Lalu uangnya? Kamu suruh aku cari uang? Aku bukan pelacur. Palaker. Jadi pelacur lebih baik daripada mati kelaparan. Luan Chang. Kamu tidak sih? Kamu cari grandpaku. Aku sudah bertahun-tahun bersamamu, kamu suruh aku jadi pelacur. Kamu. Beberapa waktu lalu minum obat dan suntik, menyiksaku sekali. Lebih enak di rumah sendiri. Aku dengar Lu Suero sudah dijemput oleh orang tua kandungnya. Sebenarnya, aku yang membantu menemukan orang tuanya. Aku ingin lihat di hadapan keluarga. Dan kepentingan. Apa yang akan dia pilih? Dulu, demi Suero, mereka mengabaikanmu. Tapi akhirnya, dia memilih meninggalkan mereka. Karma itu nyata, balasan pasti datang. Kamu menunda-nunda bayar sewa, cepat pergi. Ngapain Yankees? Hidupmu sampai begini. Semua gara-gara Lu Yao. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatnya membayar. Ya, hancurkan dia, baru hidup kita tidak sia-sia. Jangan nangis. Bodoh amat. Eyo. Ternyata kalian berdua. Jangan banyak bicara, cepat keluarkan uangnya. Cuma segini? Tanda tangan saja perjanjian pengalihan saham ini. Serahkan perusahaanmu kepada kami. Baca buku dulu, aku masih di bawah umur, mana bisa tanda tangan? Legit lesehannya. Semua di tangan ayahku, kalian benar-benar mengada-ada. Gimana? Sudah ketemu Kiao Kiao? Belum. Aneh, jam tangan GPS-nya bisa dilacak. Ayo. Mana orangnya? Sial, ini tipuan. Kiao Kiao pasti ada di tempat lain. Ayo. Dasar anak kurang ajar, jangan pilih-pilih. Hari ini akan kubuat kamu tahu akibat melawan kami. Parenti. Nona, kami terlambat. Ikat mereka. Siap.
Sayang, Ayah, ayah datang. Kamu bikin ayah kaget setengah mati. ayah, aku baik-baik saja. Tangkap mereka semua, aku akan buat mereka mendekam di penjara selamanya.